Banyak banget yang bertanya mengenai Mm-mm. emang bisnis tanpa riba tuh bisa gitu kalau Nah. baru mulai. Mm-mm. Topiknya itu. Oke. Mm-mm. Oke, tapi ini udah dibikin flow pertanyaannya dari Oke. para netizen ya. Mm-mm. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Oke. Oh, ini ke Ko Felix dulu. Asik. Ko Felix, kita dari kecil sudah dibentuk cara pikir kapitalis. Oke. Tanpa sadar kita Mm-mm. pun jadi ikut sistem itu. Mm-mm. Tapi kalau kita ngambil untungnya pas-pasan, Oke. ya takut juga karyawan nggak bisa digaji. Oke. Tapi kalau ikut sistem kapitalis rasanya kayak ninggalin prinsip. Gimana caranya biar kita bisa tetap waras dan sadar arah di tengah sistem yang seperti ini? Oke, aku mencoba untuk mengambil big picture-nya dulu ya, bahwa kapitalis itu bukan tentang mengambil untung yang besar sebenarnya. Ya. Kapitalis itu adalah tentang cara pandang bahwasanya, jadi gini, kapitalis itu adalah sebuah sistem yang hadir ketika pada saat itu Eropa itu tidak punya sistem ketika sudah memisahkan antara agama dan negara. Karena pada saat itu agama itu menjadi sebuah hal juga yang mengatur negara sebenarnya. Ketika mereka pisahin sistem itu, maka agama sendiri, negara sendiri. Maka mereka harus cari semacam kayak aturan-aturan pengganti daripada itu. Jadi dari sekulerisme dulu Dari sekularisme dulu, betul. Sekularisme terjadi, baru sekularisme ini punya anak banyak. Nah, salah satunya anaknya di bidang ekonomi itu namanya adalah kapitalisme. Dalam bidang pendidikan namanya adalah materialism. Artinya pendidikan tuh mendidik orang agar siapapun yang memiliki materi dia yang unggul atau dia yang mulia atau dia yang sukses. Dalam bidang politik jadi oportunis misalnya, atau tadi dalam bidang-bidang yang lain juga kayak dalam kehidupan hedonisme dan keserakahan. Lalu kemudian dalam bidang apa lagi muncullah isme-isme yang lain yang itu adalah negatif dalam pandangan kita tapi positif dalam pandangan mereka. Karena mereka zaman sekarang bilangin apa salahnya aku membahagiakan diri sendiri itu misalnya dengan misalnya contoh ya ada kata-kata apa salahnya aku punya mobil yang mewah untuk membahagiakan diriku sendiri, padahal dari sudut pandang yang lain ketika kamu punya mobil mewah tidak masalah sih, tapi coba lihat dong ada nggak sih yang lebih penting daripada itu gitu maksudnya. Nah, jadi sistem kapitalisnya adalah cara pandang ekonomi yang akhirnya meliberalisasi dalam banyak hal. Misalnya contoh ya yang paling nyata meliberalisasi atau membebaskan manusia untuk memiliki apapun yang dia pengenkan gitu kan ya. Dan membeli apapun yang dia inginkan selama masih bisa dibeli dan menjual apapun yang dia inginkan selama masih bisa dijual. Artinya sistem kapitalisme ini berdasarkan namanya juga kapitalisme dalam bahasa Arab ra'sumaliyah, artinya kepala duit. Ini seperti itu. Jadi dia nggak punya tujuan apapun selain cuma duit aja. Iya. Jadi menjadikan uang itu sebagai tujuan utama. Nah, jadi tidak terkait sama dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu bukan kapitalisme, tapi mungkin menjadi part of capitalism. Misalnya contoh kayak kita belajar dengan mengorbankan sedikit-dikitnya mencapai terus kemudian prinsip ekonomi. Iya, keuntungan sebesar-besarnya misalnya. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Seperti apa kita menyikapi dunia sekarang memang sudah dalam level kapitalisme? Bisa nggak kita bisnis tanpa kapitalisme?